Dan teteh, di alam semesta ini terdapat triliunan bintang, dan kita tahu bintang-bintang itu sebenarnya seperti matahari kita. Ada yang lebih besar dan ada pula yang lebih kecil. Bila melihat matahari, yang terlintas dalam pikiran saya adalah bola gas yang terbakar api yang maha besar. Begitu besarnya pergolakan apinya, letupan-letupannya, perubahan spot-spot temperatur di matahari bisa dipantau dari bumi. Sebagaimana api layaknya, matahari menghasilkan panas dan cahaya, di mana panas dan cahayanya mencapai bumi. Karena bintang-bintang itu adalah matahari juga, maka di semesta ini terdapat triliunan bola api raksasa yang memancarkan cahaya. Kalau alam semesta ini didominasi oleh api dan cahaya, kenapa hanya air yang menjadi sumber kehidupan? Kalau kita ikuti probability, teori kemungkinan, apakah tidak mungkin dari api dan cahaya akan terbentuk kehidupan? Bukankah jumlah api dan cahaya di alam semesta ini begitu melimpah? Air bagaikan setitik di lautan bila dibandingkan api dan cahaya. Tidak pantaskah dari api tercipta kehidupan? Hidup ini apa sih? Taraf hidup yang kita pelajari dalam pelajaran biologi, kita sudah tahu teori yang dibuat untuk makhluk hidup yang ada di habitat bumi. Tetapi hidup tidak selalu seperti pelajaran biologi. Hidup bagi saya masih sebuah misteri. Kita tahu bahwa butiran-butiran darah merah di tubuh kita bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Mereka hidup sekitar 2 mingguan. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah butiran-butiran darah merah yang ada di dalam tubuh kita dapat merasakan hidup sebagai individu. Apakah mereka seperti semut yang menjalani hidupnya mengikuti aturan kelompok? Misalnya mempertahankan diri dari serangan musuh dari luar, layaknya darah manusia yang juga ada yang bertugas melawan penyakit yang menyerang tubuh kita. Kita juga tidak pernah tahu apakah planet bumi, tempat habitat makhluk hidup, juga merasakan hidup seperti kita. Lautan sebagai darahnya, lahar dan inti bumi sebagai jaringan sel dan organ dalam, lalu hutan belantara sebagai rambut dan bulu di tubuh, hewan sebagai kutu, dan manusia seharusnya sebagai khalifah. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita ada kehidupan pada matahari dan bintang-bintang? Karena hidup mungkin saja tidak mesti berasal dari air. Hidup bisa saja terjadi pada gejolak ledakan gas yang terbakar api di dalam matahari. Hidup bisa saja dari pancaran cahaya yang dihasilkan bintang-bintang. Loh, kok cahaya? Memangnya cahaya itu benda sehingga bisa dimasuki kehidupan? Kalau begitu, kita balik bertanya, apakah hanya pada sebuah benda akan terjadi kehidupan? Bukankah hidup itu adalah sebuah rasa, merasakan hidup, roh, jiwa, bahkan sebuah energi, atau mungkin gelombang? Hidup bisa terjadi di mana saja. Hidup bisa memasuki sebuah raga. Hidup bisa terjadi pada api, bahkan cahaya. Dan ternyata hidup tidak harus pada kondisi ideal seperti yang dibayangkan manusia. Di bumi saja, tempat ditemukan makhluk hidup, ada sejenis cacing yang hidup di dalam lapisan es yang beku. Lalu ada yang hidup di dalam sumber air panas yang mendidih. Ada cacing dan mikroba yang hidup di perut bumi yang panas. Hidup bisa terjadi di mana saja, pada tempat dingin, tempat ideal yang seperti kita bayangkan, tempat yang panas, dan mungkin tempat yang paling panas sekali yang tidak sanggup kita bayangkan. Dan teteh, sekedar pengetahuan, cahaya itu benda yang bersifat gelombang, atau gelombang yang bersifat benda. Dia bersifat benda karena terpengaruh gravitasi, dan dia bersifat gelombang karena merambat di dalam ruangan. Saya pernah melihat di acara TV, NASA, Badan Antariksa Amerika, mendeteksi ada cahaya di angkasa yang bergerak tidak beraturan, kadang berbelok, berhenti, maju dan mundur, mengikuti pergerakan pesawat ulang-alik mereka. Demikian pula para astronotnya menyaksikan peristiwa ini. Apakah cahaya itu bergerak sesuai dengan keinginannya? Apakah cahaya ini mengamati pergerakan mereka di angkasa? Wallahu alam. Juga seperti yang diributkan selama ini mengenai UFO, di mana sebenarnya orang-orang hanya melihat cahaya yang bergerak di angkasa. Mereka melihat cahaya yang melintas, bukan piring terbang yang selama ini mereka imajinasikan. Dalam agama kita diajarkan bahwa selain manusia, ada makhluk ciptaan Allah lain, yaitu jin dan malaikat. Bahkan malaikat masuk ke dalam rukun iman. Surat Al-Quran yang menerangkan penciptaan jin terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 27. Yang artinya,
Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Juga dalam surat Ar-Rahman ayat 15 yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Adapun mengenai malaikat, ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Sekian dulu ya pembahasan kita sekarang. Insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya.